Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi zawi durusil zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال العلماء فأما الجنة فتكون على مقام ربي. Hadirin jamaah masjid, memang musim tembak-tembakan ya. Murah bahasa Jerman murah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan tujuh lapis langit tanpa rancangan. Dialah Allah yang menciptakan tujuh lapis bumi tanpa contoh. Dialah Allah yang menciptakan 80.000 alam tanpa hubungan Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan 18.000 macam makhluk tidak butuh bantuan. Dialah Allah yang kuasa mutlak. Tanamkan kehebatan Allah. Apabila terlepas dalam hati seorang hamba kehebatan Allah, maka Allah akan pasrahkan kepada dirinya. Makan sambal, apabila kita tidak pasrah kepada Allah, sambal Allah akan memberikan kekuatan. Terserah dirinya, bisa jadi muncul, bencret, ya terserah. Kenapa jadi? Karena geraknya hamba, gerak-geriknya hamba itu melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yakinkan, ucapkan dalam hati bahwa apabila Allah kehendaki pasti terjadi. Apabila Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Itu sudah jadi prinsip orang dunia. Ini sahabat yang ini. Apabila Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau enggak berarti Allah kalau enggak berarti tidak terjadi. Semua akhirul binasiyatiha. Allah ini menggenggam seluruh orang dan makhluk. Dikendalikan sama Allah. Jadi kalau ada makhluk yang nakal, nggak usah dibicarakan, nggak usah dihitung, nggak usah panggil yang punya makhluk siapa? Allah. Yes. Besarkan aja, ceritakanlah yang menciptakannya. Makhluk sudah kita yakini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Itu semua dikehendaki siapa? Allah. Makhluk ini yang nakal-nakal memang diizinkan hakikat oleh Allah. Kayak kucing galak. Kayak kucing garong namanya. Kucing galak kayak 100 kucing galak kejar-kejar kita. Kalau menyelesaikan dengan sendirinya sulit, Pak. Yang ini gigit ini, dipukul ini, gigit yang belakang. Meremong. Gak usah stres. Panggil yang punya kucing ini. Oji, tuh kucing siapa? Bobi, adio, lurut. Sama tukangnya begitu, sama pelangnya. Kalau dipukulin
yang tarkib, ulang ngumpul sih kalau mau dari tempat lain ya. Tarkib ini semua. Saya kan si beli ku aing cek hayar tu kurang saja. Aing mulai hayar di kampung. Tarkib. Saya kan si beli ku aing para di dia. Awas kalau kemana-mana. Satu hari Pak dari guru. Tarkib. Kesan enggak? Wah, lebih kesan satu hari guru lepas. Tarkib 1 jam. Sudah gitu ya. Udah hilang lagi sedih. Ini belum aja ada nih. Guru-guru ada tanda. Belum aja ada nih. Masya Allah. Nggak bisa. Jadi ini semua ada pengendali. Siapa yang mandirinya? Nggak ada lagi. Makhluk yang nampak, makhluk yang tidak nampak, pengendalinya cuma satu. Siapa? Allah. Panggil Allah beres. Banyak aja sebutin Allah. Bukan disebutin makhluk-makhluknya. Bukan. Mau sate goreng cari orang untuk nyari lain ini terkudu. Mau si ucing marahin. Enggak. Kenapa bikin saya kamu tahu saya orang beriman mau sholat. Dosa kamu. Ucing bikin dosa. Mau ngerti. Panggil yang punya kucing. Tahu kucing saya. Gitu. Beres. Ya Allah. Gitu kan. Allah mah senang kayak gitu. Senang. Dalam salah satu kitab diterangkan di Baghdad dulu pernah orang Islam dibantai habis-habisan. Semua tidak insaf. Sampailah kepada Khalifah sampai kepada orang soleh waktu di Mesir berita sampai ke Mesir bahwa di Baghdad habis-habisan pembantaian orang Islam. Nggak tanggung-tanggung semua dibantai. Mau anak kecil, orang tua. Sempat kosong 3 tahun. Kilo tahun mau dilemah. Begitu gimana? Sampai yang mengerikannya itu kitab-kitab dipakai kalung-kalung anjing. Kitab-kitab ulama Al-Quran dipakai kalung anjing. Kitab-kitab ulama dipakai jembatan nyebrang, mereka diinjak-injak. Sampai begitu. Maka ada wali di Mesir. Sampai kepada wali itu. Maka dia doa, ya Allah, kenapa ini? Kata Allah, jangan jilot. Jangan nanya kayak gitu kamu. Ulang nanya naon. Itu bukan dosa kan? Langsung gitu ya. Dosa naon lain. Dosa punya dosa. Allah. Salah tuh. Cek Allah itu sih. Ya Bukan dosa. Allah. Dosa naon ya? Ulah. Ya Allah, ampun dosa saya beres. Astagfirullah. Gitu ya. Benar ya Allah. Dosa naon ulah. Kita ulang kita ngomong itu. Jangan coba kita jangan begitu caranya. Famal amrullah. Udah kamu diam. Mungkin bahasanya ini urusan aku. Aku kenapa ini? Ya. Jadi semakin bertanya-tanya, jangan. Udah aku salah aja udah beres. Ya Allah maafkan saya. Ya Allah maafkan saya. Ada teman ceritanya pergi haji. Dia cerita, saya mau cium Hajar Aswad. Aduh, orang tinggi. Ya orang Indonesia kan lumayan standar tingginya ya. Kasih pakai imut selam. Ojongkang. Ayo dosa naon ini. Gitu mikir cek manehna ayo dosa naon. Makin parah rek pae aing kisah. Ayo beda pula dosa naon, ya Allah maafkan saya. Beres. Harap Pak udah. Itu mah dosa naon, memang kamu enggak berdosa. Lupa dosa. Udah aku aja. Allah lebih senang ke jelema nu ngaku dosa. Berat ngaku salah itu berat. Ngaku salah itu berat. Tidak mudah. Zaman tabi'in ada seseorang, Masya Allah. Zaman baheula kalau jam barito ya. Zaman dulu ada seseorang memang
nampaknya kelihatannya berbuat buruk, enggak kelihatan kebaikannya sama sekali di pandangan manusia. Hari-hari maksiat, hari pulang, kalau pulang malam enggak tanggung-tanggung, basah baju dengan najis. Tapi setiap jam 12, jam 2 menjelang sepertiga malam, dia selalu mandi, bersih-bersih, doa sama Allah. Ya Allah, neraka mana yang saya akan tempati? Saking merasa dosanya. Bahasanya gimana? Neraka mana yang saya akan tempati? Begitu. Bukan surga mana. Tapi apa? Neraka mana? Dia nggak merasa saya tuh udah walau alam mungkin badan udah kayak gini. Tapi setiap malam mandi, dia pulang dari dosanya mandi, munajat begitu, terdengar oleh istrinya begitu setiap malam. Terdengar oleh istrinya setiap malam begitu. Ya Allah, neraka mana yang saya akan tempati? Orang dibalik, surga mana? Karena merasa ibadah. Itu ya, merasa sosok. Kalau merasa salah, neraka naun, lalu bikin lain gitu. Gitu ya. Datang kan? Cai. Lalu dari itu ceritanya meninggal dunia. Semua manusia yang di sekitarnya, tetangganya tidak mau menyolatkan, tidak mau menguburkan, karena tahu hari-hari dia maksiat. Habis seperti itu dia langsung meninggal dunia. Entah berapa tahun seperti itu. Allah Allah. Sudah kebiasaan orang dulu, orang soleh itu sudah mengasingkan diri di gunung. Di gunung tawakal sama Allah, enggak pernah minta sama makhluk. Kalau biasa orang soleh dulu di gunung zikir. Aneh, kok ini ulama ini bisa turun dari, bisa meninggalkan zikirnya menuju rumah tersebut, nanya. Karena diilhamkan oleh Allah, wahai orang soleh, di sana ada kekasih aku yang meninggal dunia. Satu masyarakat bingung, bahasa kita gitu ya. Ini bahasa di atas nama. Ada apa Pak Kiai? Kita yang meninggal. Itu mandinya cuma itu doang. Itu mah orang bukan orang biasa, orang kakak. Gak usah, orang baik dia. Udah. Akhirnya nanya sama keluarganya. Mana istrinya? Nanya wahai istri daripada lelaki. Minumnya apa yang keistimewaan sehingga saya ada ilham, ada suara yang memang untuk datang ke sini dan untuk menguburkan menyolatkan sholat. Tidak ada, mungkin bahasa kita tidak ada keunangan ini gitu loh. Paling kalau balik maksiat putih, dia mandi bersih pakai minyak goreng. Paling doanya gitu, ya Allah ampura maafkan saya. Neraka mana kalau saya nggak diampuni? Itu doanya. Merasa salah, orang salah merasa salah, bahasa. Mau salah merasa benar. Hadirin, mungkin ini keistimewaannya merasa salah. Maka pantas satu pintu kewalian itu selalu menyalahkan diri, salah lain. Bukan gitu. Masya Allah begitu. Memang salah satu pintu kewalian dari kekasih Allah, seluruhnya itu bukan kamu yang salah, saya. Mau menyalahkan diri. Allah senang, Allah yaghdabu in taraka su'al. Allah itu nggak senang kalau hambanya nggak pernah mengeluh kepada Allah. Pokoknya paling senang Allah kepada hambanya. Hamba itu selalu lalu ngadu kepada dia. Senang Allah selalu minta. Beda wabani, beda dengan turunan manusia. Dengan Nabi Adam, apa? Turunan Adam. Turunan Adam memang sering satu kali dibentak, kemudian sering 2 kali nyengir, 2 kali cengos. Oh guys, dia tuh mikir atau kayak gitu ya. Tek bahasa orang. Itu lumayan. Tuh bisa minta wahai sih. Di manusia kayak gitu, tapi Allah semakin berkali semakin senang. Seorang santri
Sering yang makanan apabila santri itu ingin sering makan makanan hidangan kiai, sering-sering datang aja ke rumahnya. Itu santri paling banyak makanan hidangan kiai kayak gitu. Apa yang aturan di anjuran mah biar di jalan. Diajarkan ke dunia santri, di jalan bisa potong ya. Gitu hadirin, sering-sering aja hubungan apa? Panggil sering-sering. Ini diuji hadirin. Masya Allah, banjir datang, hujan, banjir disalahkan banjir, sampah segala macam. Padahal banjir dikendalikan oleh siapa? Coba panggil Allah, ya Allah, beres sebenarnya. Segala macam ditempel-tempel, salah-salahkan. Ujungnya salah ya benar. Lu salah nih jadi salah, kamu benar. Hadirin, Masya Allah. Jadi Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu akan terjadi manakala dikehendaki oleh Allah. Sesuatu tidak akan terjadi manakala Allah tidak berkehendak. Dah, jadi prinsip hujan pada mati. Beres. Intinya. Lu ragu dah, itu berarti encan. Masih ragu kan ya, berarti encan orang belum. Oh, Cina, enggak ada Cina, enggak ada. Kalau mau yakin, enggak begitu. Betul ya? Namanya ujian iman. Diuji iman oleh Allah. Enggak mungkin kamu beriman tanpa ujian itu. Apa Indonesia sekian ribu diuji oleh Jibril. Gitu kan? Diuji. Kita banyak manggil Allah, banyak manggil makhluk, begitu. Banyak manggil Allah, banyak manggil makhluk. Kalau banyak manggil makhluk ya terserah. Tapi kalau banyak manggil Allah, Allah bereskan. Begitu. Udah fafiru ilallah. Setuju Allah Subhanahu wa taala. Pula pusing. Di pikiran, dunia dipikirkan teing di dunia. Terlalu ngomong, umur, baik, oke. Terlalu santai, baik, oke. Begitu, dunia itu. Pas kayak es dikeluarkan dari kulkas, mau dipakai rujak mau enggak, habis aja udah diisi. Atau ulama, salah satu ulama, udah tanggung di dunia, udah makan yang lezat, zikir kepada Allah. Itu lebih baik makan mujahadah zikir. Wah, ayo mujahadah kayak bismillah itu. Rugi kan? Makan lezat-lezat, tidur empuk-empuk, zikir. Daripada tidur mujahadah, lembar bila, lembar remit, bismillah itu. Ya, rugi kan? Kata ulama gitu. Mending makan sebuah zikir daripada setengah kenyang itu zikir. Bahasanya kurang punya. Itu bilang alhamdulillah mana ya? Hadirin, ketahui apa yang dihidangkan oleh Allah melalui Allah perintahkan malaikat Mikail rezeki yang di depan kita itu ribuan orang di belakangnya. Jadi pantas lah untuk zikir dahar siksanya benar-benar. Coba pikirkan. Allah mengutus malaikat Mikail untuk mengantarkan rezeki kepada kita. Rezeki itu tidak akan terpahili. Siapa itu pahili itu? Lain, kan dari rumah. Ini Syariah Noah atau orang Tasik. Orang Betawi ke Tasik. Sedang saya mana Pak Pahili? Siapa itu Pahili? Gitu ya tuh. Pahili tinggal di rumah aja. Siapa itu Pahili? Kentos sekalian. Jahat. Hadirin, nggak akan bertukar. Saya tidak akan makan rezeki istri saya tidak akan makan rezeki anak saya, dan saya pun tidak akan makan rezeki siapa-siapa. Rezeki saya dimakan oleh saya. Itu prinsip. 10.000. Anak saya makan rezeki dia, istri saya makan rezeki dia. Ulang ngerasa. Bahaya kalau ngerasa. Nah ini yang ngerasa ini yang bahaya ini. Ngerasa benar itu salah. Ngerasa salah itu benar. Ada
agama dibalik ya. Agama dibalik. Lu miskin hayang kaya kita sedekah. Enggak semiskin kita sedekah. Kan agama begitu. Aneh emang agama mah. Atau lain aneh malah agama. Agama itu aneh-aneh. 27 derajat sholat berjamaah. Pikiran kali ini aneh ya. Untuk 30 ya itu tanggung. Kan anehnya. Enggak perlu dipikiran. Agama itu perlu dipikir-pikir. Ya. Allah memerintahkan malaikat Mikail, wahai Mikail, hantarkan dia sangu nasi sama si Jair. Pelak di depan. Masya Allah, 1 suap nasi, 1 cubit ikan, 1 totol garam, ribuan orang di belakang pengorbanan. Nah, coba kalau di belakang, bangunan akar lah. Oh, iya petani ya. Kita petani sholat tentu gara-gara orang dahar. Usahakan beras. Petani itu sholat disiksa ribuan tahun. Allah. Tapi rezekinya nyampe ke orang. Tuh. Itu di petani ke mana? Ke panggilingan. Panggilingan ke mana? Dari biahu. Burun tukang panggilingan itu sholat disiksa diri. Terus nyampe ke pasar, ke bandar. Ke pasar. Orang pasar di jalan sholat. Disiksa diri. Nyampe ke warung si Ucok. Atau pupu si Ucok. Allah. Kau bukan anjing. Astagfirullah. Terus pupu tuh sholat. Misalkan, ini mau ucapkan Islam lah ini. Ya, nyampe kepada kita pantas kalau kita makan nggak baca Bismillah tuh pantas disiksanya luar biasa. Sebagai lagi disiksa yang ribuan tahun. Mana ayatnya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma syurilakum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halal thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Makan teh ulah sok langkah setan. Ya, silahkan kamu makan teh lain wajib lain sunnah. Sifatnya mubah. Arek dahar untuk dahar wala naon. Tapi lamun dahar ulah nurutan musuh. Siapa musuh? Setan. Nah. Apa ai dahar wajib kalau untuk dahar dosa loba disiksa dengan baris kita. Lamun buat dahar wajib. Itu dahar teh mubah hukumna. Terserah disalurkan kemana. Tapi lamun ingat dahar kalau mau makan wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Ini ada larangan, ya. Diperintah terus ada larangan dibahas. Boleh anjuran silahkan. Jadi hak adalah hak mana. Tapi ingat kalau dahar mana, jangan ikuti langkah lah itu buatin jabatan mau buat jamaah manas, jamaah taksir, langkah, langkah setan. Kunaon setan teh? Innahu sunna si setan. Lakum pinter marane aduh musuh kuping jelas. Jadi musuh yang jelas tuh memang setan yang corona. Setan. Corona makhluk Allah. Kan kita sering bahwa tanda-tanda dari sifat-sifat dari mahabbah ke seluruh makhluk selain juri dan turunannya. Kau lagi mahabbah karena musuh. Begitu. Ya. Kembali kepada Allah, panggil Allah. Beres. Mau gelisah, mau galau. Lalu manggil Inna lakum mubin. Setan teh musuh, hati-hati. Lalu bermusuh jangan dibantuin temenin. Kalah ente, lawan. Ada nilai kamu kalau melawan musuh menang. Setidaknya kamu hebat. Kamu sudah melawan, ada musuh lawan hebatnya. Tapi kalah enggak apa-apa. Yang penting sudah melawan. Ini melawan itu untuk barengan. Dahar membaca bis. Setan dulu ya. Benar. Coba. Masyaallah. Hadirin, ini dalam bab dahar doang. Siksaannya berat.
Padahal untuk zikir ke Allah siksaannya gede. Tuh pengorbanan satu suap nas, kok malah saliter? Lumbu aja ada arti itu sudah saliter ya. Wah. Coba, namun dipakai ibadah, dipakai tahan ke Allah siksaannya gede. Astagfirullah. Belangsak orang di belakang kita gara-gara untuk menyediakan satu suap nasi untuk kita. Waduh. Ada yang cerai sama istrinya, adu marah, segala macam. Orang mati, udah benar ya. Gitu. Ya kok mau mengorbankan itu? Oh mau laut cuek banyak. Dia taruhan nyawa di laut, dicaplok buaya. Mungkin peta yang ada di depan kita itu semua, Masya Allah mereka. Ada yang kelelap, yang punya karang. Mungkin sampai sekarang ada yang TBC. Coba. Dia nggak sholat, sisa pasti. Kurang mah pedas makan jodoh, rugi. Udah semua pedas macam itulah. Masya Allah. Hadirin, sesuatu apabila tidak dihubungkan dengan Allah bahaya. Bahaya. Makan gitu. Masya Allah. Allah hantar. Jadi prinsip lagi, hujang dalam hati, saya tidak akan makan rezeki orang pun tidak akan makan rezeki saya. Anak makan rezeki anak, istri makan rezeki istri. Tidak bisa makan istri rezeki suami. Mual pahili. Tidak akan tertukar. Wah, tidak akan tertukar lagi. Nah, ulang rasa, jangan beritu rasa. Si iblis istakbaro, ada sinnya merasa. Terus aku bahasa lagi yo, bahasa jadu illa iblisa aba wastakbaro. Untuk pakai sin, untuk pakai ta, wakabaro. Tapi di sini wastakbaro, merasa gede. Merasa gede pula. Sifat iblis. Wastakbaro, merasa tinggi pula. Apalagi tingginya, apalagi gedenya, merasa saja dalam. Boleh. Masya Allah. Kan saya diparapan baik ya. Terus anak diparapan jadi. Baru masuk hati gitu. Kesadar orang Fir'aunnya. Sifat Fir'aun itu sadar. Karena Rabbukumul gitu. Kesadar hadirin. Maka dengan dakwah ini hilangkan. Insya Allah akan hilang. Sifat musyrik akan hilang dengan dakwah. Berantas musyrik, berantas pamer tulis. Media berantas kemusyrikan, bingung caranya. Gimana caranya? Tahu, bukan tulis saya. Berantas kemusyrikan. Mual kesan, mual. Gak akan kesan. Setan tidak tahu dengan tulisan. Dia tidak bisa baca setan. Tinggal setan mah paling bagus. Pun bilang bagus itunya. Berantas kemusyrikan, enggak usah dakwah. Duduk aja di rumah, tulis aja berantas kemusyrikan. Beres. Setan nyengir, alhamdulillah. Entah bernyata. Setan enggak alhamdulillah. Setan enggak pernah muji sama Allah. Hadirin, Masya Allah. Dicandakan nggak sih? Ngaji? Dijalan yuk. Terus lagi. Mudah-mudahan macetnya lancar. Hah? Enggak. Jadi panggil pengajian mingguan lagi ya, Pak. Ini satu mingguan di saya mah. Akhir Masya Allah. Semakin orang, semakin hamba ini semakin manggil Allah, semakin hamba dekat dengan Allah, Allah semakin dekat, semakin senang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Awas, jangan diartikan nahnu ini Allah. Pakai bahasa yang lain yang layak untuk Allah. Allah tuh nggak mau disamakan sama makhluknya. Nggak mau. Nggak mau Allah disamakan sama makhluk. Nah, makhluk itu ciptaannya Allah nggak mau. Dan orang kayak gitu merenan. Si Jahit bikin kandang embek. Kata orang, ih Jahit, muka itu kayak kandang embek. Marah mau langsung mereka. Belum sini.
pandang eme buatan saya. Iya kan mirip pandang eme muka ente. Kan itu ciptaan ente. Marah mau. Allah tidak mau kalau disamakan dengan dan bahasa yang sopan kepada Allah. Dan itu apa dari sopan? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini ada ayat sopan. Ya, apabila datang kebaikan, maka lakukan itu dari Allah. Apabila ada keburukan, salah sendiri. Nah itu ada ayat ada. Nggak mau Allah sama-sama makhluk dipanggil juga. Kita punya bebek, Pak Bebek. Kenapa sebut Pak Bebek? Itu bebeknya entenya. Ini monyong kayak bebek. Pasti marah Pak. Makan jadi nggak enak. Semakin banyak orang menyifatin Allah sebagai makhluk, waduh, Allah semakin kemurkaan. Ya, mungkin begitu. Ini jawabannya. Pertama sudah jauh dari Allah, manggil makhluknya selalu. Ya, yang diingat makhluknya selalu. Terus sifat-sifat makhluk dihubungkan dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ilmu Allah, kata Allah. Keagungan aku, rahmat aku, semuanya itu dekat daripada manusia, daripada urat nadi. Mungkin kalau urat sama daging ada jarak, tapi rahmat Allah, keagungan Allah tidak ada jarak. Contoh, Allah ciptakan mata dengan fungsinya melihat. Loh, jadi dua Allah ciptakan, betul. Allah ciptakan dua, mata dan fungsinya. Ada orang punya mata tapi dia berfungsi. Punya. Begitu kita melihat jering, Masya Allah. Nikmat Allah terasa, bisa mengubah warna. Lebih dekat. Benar ya? Allah ciptakan telinga dengan pendengarannya. Bisa membedakan suara buuk, ya, suara jangkrik, suara pemajikan. Pemajikan lain banget jangkrik. Allah, hebat ya? Itu benar. Ternyata ada orang Allah ciptakan telinga, tapi fungsinya tidak diciptakan. Korek bahasa Jerman. Benar. Ini kenikmatan Allah, keagungan Allah semua ada di sini. Jadi wa nahnu aqrabu min hablil warid. Ulah Allah itu dekat ngebentuk bahaya. Tong sarwakeun jeung makhluk. Allah enggak senang. Sifat yang layak di makhluk aja enggak boleh disebutkan kepada Allah. Yang pantas kepada Allah saja. Yang pada makhluk itu apa? Rahmatnya. Udah begitu. Keagungannya, ilmunya. Banyak bahasanya. Gitu. Masya Allah. Ada punya Allah ciptakan ini semua 9. 9 itu adalah nilai yang tinggi. Tapi kesempurnaannya tilka asyaratun kamilah. Kesempurnaannya itu 10. 10 itu bukan nilai, tapi kesempurnaan. Kalau sudah sempurna, walaupun sedikit sempurna, beres. 9 itu angka yang paling tinggi. Ya. Terus 10 itu angka kesempurnaan. Coba itu. 2 mata. 2 telinga, 2 bolong hidung. Hidung dengan apanya? Cuma aroma. Weh, lo pada jengkol dia. Oh ini lo jengkol ya. Ya, kenal lo mah. Kan hanya di sinyal di apa? Bisa gitu, Masya Allah. Ngerti kan? Ini saya terima kalau ini wadah mengaku beli adil warid. Keagungan Allah dekat. Benar. Gak usah berjam-jam detik-detik. Satu aja bisa. Ya? Mulut dengan bicaranya. Telinga dengan mendengarnya. Sudah berapa tuh? Jadi 2, 4. Ya? Saraf dengan rasanya. Ada orang punya saraf tapi tidak fungsi. Ayo sarwa we teh kotor, kayak ayam sarwa, kayak gitu. Itu bisa membedakan. Udah dicabut sarafnya. Fungsi saraf.
Akibatnya mengiru sih. Ibu saya geletik cerita, kan sok kulit tak belum balik. Ibu teh panggung, kacamata pendek gitu. Tongo mulai nulis tiga tongo. Tongo lu burungnya, aneh kali kulit tadi buat. Tongo tuh, gitu gerak, gitu kan? Ya Allah, iya hebat. Iya bisa nebak, iya tongo. Coba kalau dicabut rasa, ya ingat ya. Ada orang punya syarat tapi fungsinya dicabut. Ya, dicabut. Berapa tuh? Berapa? Nah, belajar itu ya 5. Ya. Terus tangan dengan robahnya. Nah, ini semua anggota paling besar. Tangan dengan gerakannya. Ada orang punya tangan tidak bisa bergerak. Oh. Kaki dengan langkahnya. Berapa? 7. Boleh jadi. Bingung lagi Bang. Apa? Mulut dengan caranya. Iya sih. Terakhir ruh dengan jasad. Nah, ternyata itu 9. Masya Allah. Seluruh Al-Quran juga 9 hitung-hitungnya. Jadi kalau kita bisa menjaga mensyukuri yang 9, Quran 30 juz. 30 ayatnya 6.666. 6 ayat baraha, ayat 4, 6 kali 4, 2 4. Belajar hitung ya. 2 4 yang 30, 5 4. 5 jam 4 salapan. Jadi kalau menjaga yang 9 anggota badan sama saja mengamalkan Al-Quran 30. Kalau menjaga hak-haknya ditunaikan. Ya. Sama 1 tahun itu berapa? 300. Itu kayak mana 5? 300 genap. 3 genap 9. Quran kita. Jumlah Quran sama dengan jumlah anggota badan. Persendian manusia berapa? 360. 3 jam 6, 9 tambah 0, 9 kena baik. Jadi menjaga yang persendian 360 sama saja mengamalkan Al-Quran. Hadirin, jaga hak-haknya anggota badan. Masya Allah, kubrak ya ayat Quran. Kumaha caranya mengamalkan kabeh Al-Quran? Tong pusing-pusing. Kudu mondok heula sekian tahun, mangga atuh. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Masya Allah, tidak sadar orang dakwah ini mengamalkan Al-Quran. Ya, mengamalkan kata Imam Nawawi, gerak-geriknya seorang hamba menuju taat itulah zikir. Itu lempalna kerdikna dihitung zikir. Kalau dalam taat, coba bayangkan. Bener. Dakwah dia taat kabeh. Pantes. Ya, pantes. Hidupna dihitung zikir. Coba dalam HS ya. Aing HS itu kan harus pakai prot. Orang pindah hulu, tidak kerja jumpa. Tapi dihitung itu benar. Kita sadar memang. Masya Allah. Nah, dengan dakwah merangkul kebaikan. Dengan dakwah Al-Quran teramalkan. Kalau ditanya dalilnya pakai apa? Hadis bilang Quran. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asanu qaulan mimman la ilaha illallah." Bagus. Itu kadang-kadang kalau Allah bersabda salah-salah ngomong. Itu kan tidak sengaja sebenarnya. Mungkin dia sengaja. Allah tuh senang apabila dia salah langsung balik lagi. Lagi belajar, dimaafkan lagi belajar. Lu tadi dimaafkan, teh anu tara belajar. Puas tah. Allahu Akbar, hitut. Coba tampang tuh ya. Beres balik dulu.
Itu tapi saya letih. Oh, batal Ustaz. Batal. Kan saya nyaut. Nyaut batal bukan apa. Suruh satu nyaut. Nah, kalau gitu. Mari maaf aya agama, manya anu dicarekan lain nu bodoh. Nu ngerti dimarahinnya. Yang disalahin bukan orang bodoh, yang disalahin siapa? Yang tahu. Nah, iya. Ya. Di dalam agama itu yang disalahin bukan orang bodoh. Orang yang tidak tahu, bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang tahu. Kenapa kamu jadi baik? Terus buku tamu ternyamuk. Kan panggolan siksaan udah ngeri ya. Ini minggu saya sebenarnya. Ya, ini kabehan itu. Ini umat Nabi gue ini kabar kan. Ya, sepupu orang kafir disiksa karena kekafirannya. Mereka beramal dengan tidak ketahuan. Mereka beramal tidak diiringi dengan keyakinan. Coba, pantas orang-orang yang tahu lebih dahulu disiksanya dari penyembah berhala. Kenapa? Mereka beramal tahu. Ini tahu dengan keyakinan. Gitu. Allah masih nggak senang kepada orang pura-pura tidak tahu. Kalau orang itu kesal ya anaknya. Ya terus ya betul. Benar. Bodoh sih. Siapa kan gitu orang mungkin. Karena pura-pura nggak tahu tuh kesel. Ya. Udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya begitu panggolannya dikebukan. Dai. Apa nyamuk kan? Lain ulama dai pun. Hadirin Masya Allah. Tidak saudara muslim. Begitu kita mengamalkan agama, ya, begitu kita dakwah, maka suasana agama akan muncul. Ya. Apabila dakwah dijalankan, maka akan muncul orang-orang yang yakin kepada Allah. Akan muncul. Boleh ku Allah bahasa seperti itu tema mahal. Ya. Bahasa itu tema mahal. Ayatnya dari doang. Lamun candain mah berat. Tuhan. Cewek kumpaku pangeran. Sama Tuhan. Berat nyebut Allah itu berat. Lebih baik permisi punten daripada assalamualaikum. Para sama-sama diucapkan. Kenapa? Assalamualaikum itu agama, nilainya gede. Eta kita masuk punten gemeren, ya, punten. Tapi yang bernilai apa? Assalamualaikum. Wih berat Pak. Assalamualaikum benar. Waalaikum elak. Hukum. Itu artinya gitu. Miku, mim, kap, mim. Non artinya bingung. Coba kamu sambungkan naon eta artinya. Waalaikum. Waalaikum. Ada kan halus. Assalamualaikum. Ada alif lam. Assalamualaikum. Itu ada artinya itu. Gitu ya. Masya Allah. Nilai ternyata berat. Kenapa? Karena ada agama. Ya. Apabila kita hadirin tidak ada korban, maka mengamalkan nilai-nilai agama juga berat. Mual kajiung. Sholat berjamaah mual kajiungan. Nilainya mual. Ya. Sebab naon mata hatina ketutup. Tuh. Jadi nilai-nilai agama terhalangi. Ya, ada katarak di mata hatina. Nilai akhirat teu kadenge, teu kajeung, teu kadenge segala enggak semuanya. Bodoh amat. Ajan-ajan cuy. Itu zikir-zikir berjamaah-berjamaah enggak? Ya, kenapa? Mata hatinya. Coba dia bergerak untuk agama, luangkan waktu, tergeser sedikit. Gunung diharapkan gunung, aduh gunung salah. Selama ini saya bukan tembok, ternyata begitu ngajauhan tinggi mah tadi gunung salah. Nah, baru sadar sudah jauh dari rumah, sudah meninggalkan rumah. Kalau di dekat rumah enggak, bukan gunung, enggak kesan bilang gunung itu. Tapi begitu jauh dari gunung salah, gunung itu gunung salah. Imah ini ada penanya. Begitu hadirin kalau kita ada korban, akan terlihat nilai-nilai akhirat yang besar. Masya Allah, itu semua begini. Panjangnya mantap, ya, mantap.
jenggot panjang, ya, kelihatan nilai-nilainya. Tuh, mulai senang pakai siwak, atau jenggot kupul gitu. Ada caranya siwak kecil kan? 3 di atas, 2 di bawah, kanan lah. Bismillah, niatkan karena itu ibadah. Niat saya bersiwak, beres. Jadi ibadah. Kan niat itu apa? Ibadah itu apa? Sesuatu tidak akan diterima kalau ibadah tanpa nih. Innamal amalu gas. Dendun sahabat mau didieuta, ada kuping. Saya orang mah tukang minum. Nah, ini tukang bas, batu. Lain udut. Di sini. Ini jarum uluhannya. Hadirin, akan ditetapkan nilai-nilai. Benar berjamaah terus. Begitu dengar azan kaget. Ini Tuhan saya. Ini Tuhan saya. Begitu. Rasa terbuka. Begitu azan dipanggil. Karena azan itu adalah dakwah yang sempurna. Tidak ada lagi azan. Jadi dalam hadis dikatakan apabila di satu kampung ditunaikan azan, maka setan tidak akan menguasai kampung. Tapi manakala azan di situ tidak di kampung, tidak dikumandangkan, ya, tidak dijalankan, itu kampung itu lagi gelap-gelap setan. Oh itu udah gelapan gelati ini. Ingat apa? Azan itu dakwah. Suara tetap, jalan tetap. Ya, pertama Allahu Akbar. Dakwahkan kebesaran Allah. Allah bisa menyelesaikan masalah. Dengan taat Allah akan menyelesaikan. Dengan taat kepada Allah, jauh daripada maksiat kepada Allah akan menambah kesayangan. Tapi kalau kita maksiat kepada Allah menambah kemurkaan. Jadi semua ini jawabannya dalam agama. Nggak ada dalam ilmu teori itu. Dalam agama itu adanya jawabannya itu semua. Ada yang lihat, masya Allah. Walladzina jahadu, dan orang-orang jahadu sungguh-sungguh susah payah jahadanya. Oh, masih mesti kebayangnya. Fina kan zorfiyah, fina zorfiyah. Jadi maksudnya isinya gitu. Nyemplung. Jahidun fil masjid. Jahid di dalam masjid. Ayat di jero. Berarti memang dia di jero. Fil masjid. Orang yang susah payah nyemplung masuk, terjun. Kalau pengen laut harus nyemplung. Kalau pengen laut ikan harus nyemplung, siap basah. Siap menghadang karang, harus siap. Semakin dalam diselami, maka akan seliang mutiara. Semakin dalam terus turun, semakin mutiara semakin kelihatan. Baru dia supang di situ dapat mutiara. Hayang laut embung nyemplung. Hayang nanti musuh pun. Tapi kan beda, ya. Memancing, berbuatnya semeter di laut. Untuk masuk angin beda. Kalau cuma di luar, saya pengen ikan, diteriak-teriakin, saya pengen ikan. Bagaimana cara? Hai laut, ditaruh di laut, saya pengen ikan. Wah, saya hebat, wah. Terus terjun cek laut ke sini harus basuh. Nah, agama itu ternyata. Agama itu gitu. Bangga sebutkan, mau berantas. Bendung banjir, sampah, suapun, banyak dunia. Wah, bisa diteriakin kan? Nggak bisa. Nyengir paling gitu. Nyemplung, beres. Oh, masya Allah. Sudah gitu malah dia naum sebulanan. Begitu dia muncul lagi. Terus berjemplung, muncul. Belum. Ada alam. Yakin, ada non tauhid menguatkannya berapa? Pasti aku tunjukkan. Betul. Kalau yang bilang betulnya Allah, masya Allah. Ya. Beda aku. Ini yang menjaminnya Allah. Ini alat penguatnya aja saya udah dua. Lana, dian, pakai mu'adzam nafsah, buah. Bahasanya menggabungkan diri sudah 3. Lana, dian, nahum, pasti
kami ini bahasanya, gua katanya. Waduh, pokoknya bangga apa namanya? Dengan bahasa kebanggaan. Pasti lagi. Jangan ragu. Sebulan jalan-jalan, amin. Sebulan itu jalan banyak. Ya, akan diberi jalan banyak kebaikan dan kebaikan. Jalan Allah itu jalan kebaikan. Yang semuanya menuju surga, menuju ridho Allah. Jadi setiap perbuatan dia akan menunjukkan keridhaan Allah. Masya Allah. Setelah dia nyemplung ke laut keagamaan Allah, menuju 4 bulan, balik, sehat deh, ngap-ngapan. Aduh 5 bulan, gitu tergantung masanya nyemplung nanti. Atau 3 poe kan nyemplung balik ayah ke sana. Ya, pangkat itu benar. Apalagi semakin lama semakin mutiara akan kita dapatkan. Semakin dalam nyemplung semakin mutiara kita dapatkan. Merenang laut 100 meter awal laut tongkol. Semeter 100 meter kedua laut tuna, ikan tuna. Terus sampai semakin dalam ikan semakin besar. Tongkol 1 kilo berapa duit? Coba lalu laut paus. Lebih gede. Nilainya gitu. Yang dimaksud itu madrub, isi, bukan kantongnya, bukan. Di jalan terpampang, silakan jual ikan variasi. Kantong, tapi kantongnya sama, hitam semua. Tapi kenapa ini kantong ini 50.000, ini 70.000, ini 5.000, 15.000? Apa beda? Ini kantongnya sama. Iya, yang membedakan bukan kantongnya. Apanya? Ini malah kurangnya sekilo Pak, 60. Nah ini 70. Ini kenal jam sono yang dapat. Ini 5.000 asin. Begitu. Yang dilihat itu, yang bukan kantongnya. Pantas beda-beda kita. Seseorang akan hasil berbeda dengan berbeda, tergantung nyemplungnya mujahadah. Walaupun nyemplung 3 hari tapi mujahadahnya Masya Allah, lain juga hasilnya. Kata Nabi ada seorang sodakoh 1 biji kurma banding dengan 10, banding dengan 50 sama. Kenapa? Karena untuk mengusahakan dia orang fakir. Dia 1 hari dapat 2 biji kurma. Allah. 1 hari disodakohkan 1. Waduh, berat. Setengah harta dia sodakohkan. Demikian yang 10 itu mungkin karena dapatnya 20. 10 sama-sama setengah ini. Pengorban, teman mujahadahnya. Gitu. Mujahadah itu tidak boleh. Nyengir-nyengir wae bukan saja. Nah, itu buah-buah hasilnya beda kesannya. Ya kayak tadi. Itu mujahadah. Bahasa itu wadahnya jahadu. Tergantung mujahadahnya. Ada orang gabung nggak bisa ikut perang, ya. Orang mau perang ke Uhud, perang ke Tabuk, ada orang nggak bisa, tapi hatinya pecah. Seperti bagaimana orang perang dibacok, dia di rumah nggak bisa ikut, kenapa? Tapi hatinya pecah, sama nilainya, gitu kan? Mujahadah, kayak gitu itu ikut perang, gunah dahar, gunah hees, isuk orokan ibu lah. Ayo mandi. Udah ada saya nonton. Itu siap. Ini hadirin. Bahasanya walidnya jadu. Tergantung mujahadahnya. Nilai beda. Walaupun kantongnya sama, 4 bulannya sama, 40 harinya sama. Tapi tergantung mujahadah, 3 harinya sama. Ya. Walladzina jahadu, nilainya lain. Subulana, Masya Allah. Jalan menuju ridho itu banyak. Allah berikan jalan. Mungkin caranya karena dia nggak bisa, mungkin karena pandai baca, anaknya mau mondok, dia hafid Quran. Salah satunya jalan keridhaan Allah untuk merangkul dia itu anaknya menghafal. Bapaknya mah belepu. Tapi dengan susah payah dalam agama, anak mah pengen mondok.
pondok, jadi hafiz Quran, jadi alim, S3 tuh. Hafiz Quran, alim, dai cukup. Ya. Bisa merangkul di neraka. Gitu ya. Bahagia orang tua. Itu salah satunya. Ridwan Allah akan tampakkan. Mungkin kita pun tidak apa? Mungkin kita tidak menyaksikan, mungkin cucu-cucunya. Jadi ulama-ulama, jadi dai-dai. Yang penting kita bikin pesan jadu. Bina. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muslimin. Ini datangnya kan jadu. Tasbih. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muslimin, yakin bersama orang yang berbuat baik. La ma'al muslimin enggak ada. Allah bersama orang yang sholat atau orang zakat. Kamu orang tidur rumah. Ini innallaha la ma'al muslimin. Allah bersama orang berbuat baik. Jadi ini simpahil kata kerja. Ya. Jadi kalau boleh kerja pelaku. Ini pelaku kebaikan. Allah bersama dengan orang yang pelaku kebaikan. Nah, gitu. Siapa mereka ini? Ini yang dihadapinya. Balik lagi ke belakang, agama itu seperti ke belakang. Balik lagi, siapa yang muslimin itu? Allah bersama orang yang pelaku kebaikan. Walladzina jahadu. Nah, balik ke belakang. Agama itu harus nengok ke belakang, jangan ke depan, jangan. Depu. Gimana nasib agama saya? Ke depan. Ini gimana dulu? Ceritakan dulu. Jawaban ada di dulu. Dia. Seperti dakwah. Dakwah ini nomor ke-6 sifatnya. Sifat ke-6. Sholat, tapi itu dakwah. Yang pertama, yakin pada kalimat, tapi tidak dakwah. Yakin pada Allah, tapi tidak dakwah. Sholat khusyuk, tapi itu dakwah. Ilmu madzikir, tapi itu dakwah. Ikramul muslimin, itu dakwah. Apa lagi? Tasawufnya itu dakwah. Maksudnya naon di akhirnya supaya kembali ke belakang. Iman yakin kepada Allah dan Rasulnya dengan dakwah. Begitu. Jadi rujukan, jadi apa namanya? Sumber kembali ke belakang. Sholat, khusyuk dengan dakwah. Ilmu madzikir dengan dakwah. Begitu. Seperti nikah kita sering baca hadis nikahnya. Nikahilah wanita dengan empat. Kecantikannya suka dibaca itu. Apanya? Hartanya, terus turunannya, agama. Kalau enggak berapa jadi? Maksudnya agama ditentukan di akhir kenapa? Supaya jadi rujukan agama. Dia cantik ada agama, kaya ada agama, turunan ada agama, enggak ada semua, cukup agamanya. Ambil. Ini gitu. Wah, ini kan nomor 1 kan cantik. Itu yang gelis. Jualan kalau timah kan tenang. Gua buat tukang ojek buku itu. Ulah gelis deui. Emang kemana gelis nyaho saya kira. Hadirin, begitu. Maksud dirujukan jadi rujukan ke agama. 6 sifat itu yang terakhir ada dakwah wa tabligh. Kenapa? Apa artinya? Supaya iman yakin dengan dakwah, hubungkan dengan dakwah. Dia punya iman yakin dakwahkan. Gitu. Bukan itu pokok terakhir dakwah. Bukan terakhir dakwah cina. Mungkin nunggu terakhir. Paling kira terakhir. Wa innallaha la ma'al orang-orang berbuat baik, masya Allah. Jadi pelaku kebaikan. Siapa ini rajanya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mengutus para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dakwah akan muncul orang-orang yakin kepada Allah, akan muncul dengan sunnah-sunnah orang yakin pada sunnah Nabi. Ternyata itu sunnah. Si waktu sunnah. Ini lupa curi poin asal Islam. Ngomong lagi itu. Saya perasaan baru masuk Islam. Benar. Terus, ya, apabila dakwah dijalankan, masya Allah, maka akan muncul, ya, orang berhubungan baik dengan
Allah apa-apa seluruh Allah. Banyak keluarganya berikan sholat, satu kampung sholat, Masya Allah. Banyak. Udah bukti kalau dakwah dijalankan banyak orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kurang 12 rakaat emang subuhannya. Saya mah sudah 20 rakaat, masih mau 1 rakaat gencar. Hebat gitu. Sebab dakwah. Dakwah mau kekuatan. Hanya ruku itu terus. Jongkok duduk, pengennya duduk berburu-diuk gitu. Hadirin, apabila dakwah dijalankan, maka akan muncul orang-orang alim. Benar. Akan muncul ahli-ahli thariqah. Betul, ahli zikir. Apabila dakwah dijalankan. Bapak anak preman, anak jadi ulama. Masya Allah. Bapak anak buta huruf, anaknya hafid Quran. Banyak ini. Sebab kau memborong anak kiai. Anak kiai dah dakwah. Geus bacaan. Itu. Apabila dakwah dijalankan, maka akan muncul sifat ikram kepada sesama. Selalu mendahulukan orang mangga. Di maleng salah kamu, salah saya. Banjir itu salah saya, tidak tahu. Hukumnya saya. Ayolah dia gitu. Nabi ini kayak gitu. Israel bahkan kesakitan umat kepada saya. Baik itu ya. Sebab berbesarnya dahi. Berbesarnya dahi. Seluruh kesakitan umat kepada saya di Israel. Biar saya yang nanggung satu. Nabi lagi duduk di mimbar. Berdiri nggak mau duduk. Itu umat itu. Ayo orang mana belum. Aduh. Sehingga Nabi nggak tenang. Sudah wajib Nabi itu wajib masuk surga. Haram Nabi masuk neraka. Coba bayangkan. Sudah diharamkan neraka kepada Nabi wajib. Ayo orang. Semakin nyauk. Hadirin, dalam Sahih Muslim terangkan, kata Nabi, aku tahu dari kalangan umatku yang terakhir diangkat dari neraka. Waktu kemudian jelema, waktu seserian yang bidadari, dia mau pergi ke neraka, mengumpulkan. Yana, mesti jelas suara Nabi. Jibril coba itu suara naon. Waktu itu coba justru angkat. Ternyata orang umatku ya Rasulullah. Saha atuh jelema. Kira-kira di dia mual ya? Mual, yang sini enggak. Ini bukan orang sini, orang bukan. Amin. Atau amin. Nah, itu selalu daik begitu teh. Hadirin, dia angkat. Sudah kosong, cuma hatinya ada nih. Ada kalimat mungkin waktu nikah. Asyhadu an la ilaha illallah. Geus kopiah ditedeun samping ditedeun. Dadah, geus. Buka bae. Salat terus pakai. Dimasukkan ke sungai kehidupan. Sering berbentuklah. Masya Allah. Dijauhkan daripada bibir neraka kurang lebih 500.000 tahun, masih terasa panas. Makan. Kata ini yang riwayat ini sambil senyum Nabi. Mbak, kata Allah, kamu sudah puas? Allah tumbuhkan di depannya ada satu pohon yang indah, Masya Allah. Aliran sungainya, kenikmatannya sudah dibayangkan. Ya Allah, saya pengen ke pohon itu. Saya cukup ke sana, nggak usah kemana. Benar. Tidak apa. Lagi menikmati semua keindahan lagi pohon itu, terpandang lagi satu pohon lebih indah lagi. Ya Allah, saya pindahin, nggak lupa nih kenikmatannya di sini. Oh sih akhirnya. Emang jelema gitu ya? Pantas dicarikan pemajikan gitu. Kain bohong kan itu terus ya. Tadi kan pantas. Kain mau bawa aja cenah kelewatan. Terus cek kan Nabi, terus gimana? Enggak kan, ya cukup saya di sana nggak usah pulang. Enggak sakit ah. Duduk.
Sudah gitu sedekat pintu surga terdengar suara, wanginya surga, suaranya lagi canda-canda. Katanya, ya Allah, Allah nanya lagi, gimana? Kata Allah, sekecil-kecilnya iman, aku akan balas 10 kali ini. 10 kali dunia. Allah udah bercanda tuh. Masanya gitu. Astagfirullahaladzim, wa anta rabbul alamin. Engkau Tuhan seluruh alam. Bener tuh. Masa saya bohong udah gitu ya. Nabi cari ini senyum. Berani-berani tuh orang bilang kayak gitu sama Allah. Kita gini senyum, Pak. Ya? Bilang-berani Allah bilang malu-malu kepada Allah. Wa anta rabbul alamin, bener kan? Jangan main-main, astagfirullah, jangan main-main itu ya Allah. Engkau adalah Tuhan seluruh alam. Benarkah saya dikasih 10 kali lipat dunia? Benar. Nabi senyum. Itu kecil-kecilnya. Tinggal mahal tiketnya lo. Maka ulangnya yang ulang mah. Ulang dulu tiket. Musik kebablasan. Ya, dulu tiket 10 kali lipat, dia dulu tiket ulang. Ya, tingkatkan tinggal kowe jadi 10 kali. Ini semua itu. Terus hadirin, kalau dakwah dijalankan, maka akan hilang, akan muncul orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, tidak selalu mengharap kepada makhluk, tidak takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah. Akan muncul orang seperti itu. Akan muncul. Waktu di kebun jeruk dengar bayan yang pulang, yang masih waktu jam masjid di Zomudin mati, ada yang teriak, ini ganti, ini musyawarah ganti. Udah, kata masih, kamu sholat. Itu masing-masing mengajak kamu sholat, nggak usah ribut-ribut diganti batu jam, sholat saja udah. Yakin, tawakal kamu, ditarget benar. Begitu beres sholat, hidup lagi jam. Hebat. Itu akan muncul orang seperti itu, wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita termasuknya, amin. Ya, maka kita tingkatkan pengorbanan. Ya, tingkatkan pengorbanan. Enggak, silakan. Semakin banyak pengorbanan, semakin kita akan dapat yang paham. Kurang korban, kurang paham. Enggak korban, enggak paham. Salah korban, salah paham. Maka untuk menghilangkan salah paham harus benar korbannya. Jadi salah paham. Nanti lupa itu jenis ya. Wajib nanya ke batin. Kalau orang pati lupa beres. Salahnya, mana Mas Gil? Oke Pak, sudah jelas semuanya, sudah jelas apa yang diceritakan.